Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Pak Hadi, Kabupaten Ngawaga Wakasna. Semburi kapancenan kanggo menginginkan informasi sareng solusi patali sinareng kumaha penggunaan IT penyediaan IT sinareng penggunaan pelaksana sareng evaluasi kumaha hasilna anu ngarojong kana pembelajaran khususnya kanggo di SMA 2. Mulai simkuring teh gaduh masalah dina pengajaran teh ningali karakter budak zaman ayeuna kan resep gadget gitu nya, resep anu instan gitu. Tah, eta yang dihubungkeun sareng pengajaran. Kumaha kaayaan di SMA 2 patali sinareng fasilitas penyediaan hubunganna sareng IT sareng fasilitas-fasilitas anu. Kalau pada nah itu ngabayang wae gitu. Nah, Dia merekam tuh. oh. Teu masalah. Ngabayang. Kurang jauh gitu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Ngawaga Wakasna simponi kapancenan kanggo ngawaler segala permasalahan anu muncul apalagi sembarang penggunaan IT sareng fasilitas anu aya di sekolah. Hubunganna sareng pembelajaran pembelajaran. Di masalah guru teh salimah kurang bisa memaksimalkan penggunaan IT dina pembelajaran. Tah, untuk yang keterangan ini nyata terkait kumaha keayaan di sekolah. Misalnya khususnya kanggo fasilitas-fasilitas hubunganna sareng pembelajaran di IT Terima kasih Pak Dede. Baik, saya menjawab bahwa memang dalam hal ini kaitannya dengan bidang IT khususnya yang ada di SMA 2 ini mungkin yang masih ada beberapa yang kekurangan juga, jadi belum semua full lengkap. Tapi ada juga kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini ya, terutama untuk pembelajaran Istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. The first break will be ended in 5 minutes. Kita menyediakan beberapa fasilitas di antaranya untuk menunjang pembelajaran. Kita sudah menyediakan akses internet, khususnya itu yang memang sering digunakan oleh siswa. Selain untuk pembelajaran, juga di luar pembelajaran juga bisa akses untuk konten-konten yang lainnya selain pembelajaran. Jadi setiap kelas kita sudah menyediakan akses internet yang memang akses ini bisa digunakan oleh siswa karena memang kita menyediakan akses internet yang fasilitasnya mumpuni. Ya, contohnya kita bukan lagi menggunakan istilahnya kita menggunakan fasilitas yang dedicated, artinya kita menggunakan fasilitas yang 1 berbanding 1, artinya ketika kita upload dan download itu perbandingan berbanding lurus artinya. Jadi kita kalau siswa mengerjakan hal-hal apa yang memang ditugaskan oleh gurunya ya, karena kita memang untuk fasilitas upload dan download itu stabil ya, jadi menggunakan fasilitas yang dedicated, artinya kalau kita analogikan yang dedicated ini kita menggunakan alternatif jalan, jadi kita itu punya jalannya sendiri ya. Jadi ketika orang lain menggunakan ya kita tidak terjebak macet karena memang kita punya jalan sendiri. Jadi
Insya Allah kalau untuk fasilitas ini memang kita sudah bisa memenuhi lah, walaupun memang khusus untuk siswa kita menggunakan yang kapasitasnya yang memang masih kecil dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang ada di ruang guru misalnya, ataupun ada yang di ruang labcom. Nah itulah kenapa demikian ya, memang karena untuk fasilitas yang dedicated ini memang kalau dibandingkan harganya itu memang menyedot harga yang anggaran yang banyak juga gitu ya. Itulah memang kelebihannya untuk fasilitas yang dedicated. Nah selain itu memang ada beberapa juga kita di labcom. Jadi untuk khusus di kita itu ada internet yang khusus memang untuk digunakan oleh siswa, digunakan oleh guru, digunakan oleh karyawan, dan memang ada juga akses internet yang digunakan khusus untuk ruang multimedia atau ruang labcom itu berbeda. Jadi khusus, jadi semuanya dikhususkan baik untuk siswa, untuk guru dan karyawan, untuk ruang multimedia ataupun ruang labcom. Memang fasilitasnya memang kita memang kepala sekolah sudah menyetujui bahwa anggaran yang besar ini dianggap besar lah untuk fasilitas ini memang digunakan untuk khususnya untuk pembelajaran. Nah selain itu memang di labcom juga kita mempunyai istilahnya kalau kita pembelajaran itu menggunakan digital juga. Jadi apa namanya itu teh? Smartboard. Nah, smartboard. Nah, itulah smartboard itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Karena memang smartboard ini bisa agak canggih karena memang sudah bisa dengan menggunakan tangan ataupun tulisan pakai spidol. Jadi memang bisa digunakan juga smartboard. Selain juga kita mempunyai beberapa proyektor fokus, dan memang banyak insya Allah. Mungkin itu diantaranya fasilitas-fasilitas untuk pembelajarannya. Nah untuk proses asesmen kita juga misalnya digunakan untuk kegiatan penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester, ataupun asesmen nasional, Saatnya jam kelima dimulai. asesmen kompetensi minimum. Makanya kita sudah It's time to begin the great lesson. karena memang ini aplikasi dibuat sedemikian mudah. Artinya mudah itu bisa digunakan di mana saja, tidaklah bisa offline gitu ya. Karena memang kita menggunakan aplikasi untuk pencetakan soal yang dibuat online itu bisa menggunakan dengan Office Word. Jadi intinya penggunaannya sangat mudah karena memang ketika kita menggunakan aplikasi ini sama saja ketika kita sedang mengetik misalnya makalah ataupun yang lainnya. Jadi kita menggunakan tinggal copy paste saja, bisa menggunakan copy paste ataupun langsung kita mengetikkan soal di sana. Jadi memang ini soal-soal yang online ini sudah bisa menggunakan soal-soal KM yang bisa digunakan oleh siswa. Nah kendalanya mungkin kendala penggunaan aplikasi untuk asesmen ini atau penilaian siswa. Kendalanya mungkin dari gurunya ada, dari siswa juga ada. Karena memang penggunaan itu harus dipahami oleh gurunya dan harus dipahami oleh siswa juga gitu. Nah kendala ini ya kita bagaimana caranya supaya bisa memahami semua, ya kita mengadakan sosialisasi untuk guru. Misalnya kita mengadakan bimtek cara pengetikan soal untuk
format-formatan yang bisa memang untuk di online kan soalnya. Nah, untuk siswa juga kita menggunakan BIMTEK ini memang cara penggunaannya, cara pengerjaannya bagaimana. Memang pada akhirnya setelah kita evaluasi hasil semuanya, kebanyakan karena memang ini bukan dimenggunakan untuk 1 bulan saja, kita sudah menggunakan lama aplikasi ini ya. Setelah itu udah kelamaan ya memang semua sudah paham. Nah, kecuali mungkin kalau ada siswa yang baru ya kita harus mengadakan sosialisasi lagi karena memang tidak semua siswa bisa memahami tentang penggunaan aplikasi. Selama ini kondisinya bagaimana setelah melaksanakan itu? Tingkat presentasi keberhasilannya gitu? Ya, tingkat keberhasilannya ya kita alhamdulillah untuk semuanya ya setelah kita evaluasi hasil dari asesmen ini atau penilaian ini sekitar 99% baik guru maupun siswa bisa menggunakan, bisa memahami aplikasi yang kita gunakan. Baik, atur nuhun Pak Hadi. Parantos ngawalar sagarupi kondisi ini di SMA 2 dan komite asa dicintakan pangitan zamannya fasilitas mah tos mumpuni kantong dengan kumaha guruna memahami ngagunakeun Menggunakan fasilitas yang ada karena memang kita mempunyai bukan hanya smartboard ya, tapi kita juga punya Google Chromebook